yang dimulai dengan penculikan dan pembunuhan Teis dengan sopirnya pada 10 November 2001. Jadi 10 hari sebelum dilakukan otonomi khusus itu dilakukan penculikan terhadap Pak Teis sebagai pemimpin bangsa Papua waktu itu. Lalu terjadi pembungkaman ruang demokrasi, penangkapan, penghadangan, pelarangan, beberapa pejabat, mantan pejabat meninggal dunia secara misterius dan mengejutkan. Hai, kemana aja? Kok sekarang baru komen? Macam mana bos-bos kita ini? Gaspol, gubrak, oh lala bebe. Ya, ini bagian pertama. Sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua disebabkan oleh munculnya aspirasi Papua merdeka oleh masyarakat Papua mulai dari tahun 1998 sampai dengan 2000. Aspirasi ini muncul dikarenakan 3 penyebab utama, yaitu 1. Sejarah integrasi politik Papua. 2. Telah terjadinya berbagai kekerasan negara dan pelanggaran HAM terhadap orang Papua. Dan yang ketiga, kegagalan pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Masyarakat Papua menyampaikan tuntutan merdeka melalui aksi damai sepanjang Mei 1998, kemudian memuncak pada 26 Februari 1999 dengan tatap muka 100 orang wakil bangsa Papua dengan Presiden B.J. Habibie di Istana Negara. Selanjutnya masyarakat Papua mengungkapkannya melalui Kongres Papua II pada akhir Mei sampai dengan awal Juni tahun 2000. Kongres ini dibantu oleh pemerintah. Presiden Gus Dur membiayai 1 miliar rupiah untuk Kongres Papua II ini. Sebagai jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat Papua tersebut, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Megawati mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 tentang otonomi khusus bagi Papua sebagai kebijakan nasional, mereduksi berbagai persoalan muncul sejak bergabungnya Provinsi Papua dalam NKRI beserta dinamika sosial dan politik, termasuk tuntutan untuk melepaskan dari NKRI yang sering diketahui sebagai Gerakan Papua Merdeka. Bagian berikut semangat dasar dan 3 kebijakan pokok Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Pertama, semangat dasar penawaran otonomi khusus Papua oleh pemerintah pusat kepada rakyat Papua adalah meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua dalam segala segi pembangunan, agar meminimalisir aspirasi politik orang Papua untuk keluar dari NKRI dan aspirasi pelanggaran HAM berat Papua selama 40-an tahun waktu itu. Berdasarkan semangat itu, otonomi khusus identik dengan penyerahan semua kekuasaan pemerintahan kecuali 5 bidang pemerintahan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Itu pasal 4 Undang-Undang 21 tahun 2001. Maka program pokok dalam pelaksanaan otonomi khusus di Papua adalah pemerintah Provinsi Papua harus mengambil kebijakan bersama pusat. Pertama, kebijakan dan aksi keberpihakan, affirmative policy and action, terhadap orang asli Papua. Yang kedua ialah kebijakan dan aksi perlindungan. Yang ketiga adalah kebijakan dan aksi pemberdayaan. Inti dari ketiga bidang kebijakan tersebut adalah penetapan perdasus substansial untuk keberpihakan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap orang asli Papua. Itulah kira-kira kenapa otonomi khusus lahir dan rohnya ada di mana itu termasuk dalam 3 bidang ini. Bagian kedua itu fakta-fakta
Otsus RI oleh RI atau fakta kegagalan Otsus yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dan kemudian digagalkan oleh pemerintah Indonesia, baik pemerintah pusat, daerah, provinsi, dan kabupaten kota. Praktek pelaksanaan otonomi khusus dari tahun 2002 sampai dengan 2021 tidak berpolakkan prinsip semangat dasar otonomi khusus tadi sebagai implementasi dari latar belakang pemberian otonomi khusus sebagaimana dipaparkan tadi. Uang otonomi khusus lebih ditonjolkan sebagai substansi Otsus dalam melaksanakan otonomi khusus Papua. Itu kita bisa lihat bagaimana Wakil Presiden Yusuf Kala atau sejumlah menteri sering menyebut angka-angka uang dalam presentasi mereka. Kita sudah kasih sekian triliun ke Papua dan seterusnya. Karena itu selama 20 tahun pemerintah dan rakyat lebih mengejar pemakaian dana otonomi khusus daripada membuat kebijakan-kebijakan dasar tentang 3 hal tadi, keberpihakan, perlindungan, dan pemberdayaan. Nah, selama 20 tahun implementasi Otsus, ada banyak pelanggaran terhadap pelaksanaan Otsus Papua. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan TNI Polri. Pelanggaran-pelanggaran ini dibuat dengan sadar dan sengaja maupun tidak sengaja. Kami sebutkan fakta kegagalan yang dilakukan oleh pemerintah RI selama 20 tahun. Itu bagian pertama, kegagalan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota dalam pelanggaran hukumnya. Pertama, pemerintah pusat dengan sadar dan sengaja telah melakukan pelanggaran hukum terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus. Sekurang-kurangnya terdapat 20 pelanggaran hukum. Jadi ada lebih, tapi sekurang-kurangnya 20. Nah, di antaranya penerbitan Impres Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat. Kemudian sengaja diperlambat pembentukan MRP, di mana itu dibentuk setelah 6 tahun kemudian. Yang menurut Undang-Undang Otsus disebutkan 6 bulan setelah penetapan undang-undang dan pelaksanaan Undang-Undang Otsus. Kemudian lambatnya pembentukan Majelis Rakyat Papua tadi, terus penetapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 dalam rangka akomodir Provinsi Papua Barat. Jadi Provinsi Papua Barat melalui Impres Nomor 1 Tahun 2003 ini lahir tanpa dasar hukum. Lalu kemudian pemerintahan SBY waktu itu mendorong satu undang-undang yang mereka revisi secara sepihak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tadi. Lalu ada beberapa pelanggaran yang dilakukan, diantaranya yang terbaru ialah dalam Undang-Undang Otsus mengamanatkan MRP melakukan rapat dengar pendapat, tapi ketika Majelis Rakyat Papua melakukan upaya ini terjadi penghadangan dan pelarangan hingga penangkapan terhadap anggota MRP yang hendak menyelenggarakan RDP di Provinsi Papua. RDP itu artinya rapat dengar pendapat. Lalu dosa atau kegagalan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi ialah pemerintah Provinsi Papua terdapat 15 pelanggaran hukum sesuai Undang-Undang Otsus Papua dan sebagian besarnya penolakan oleh pemerintah Provinsi Pusat dan dengan berbagai dalil. Jadi misalnya penolakan rancangan Perdasi dan Perdasus yang diajukan oleh pemerintah Provinsi Papua. Ada sekitar 20 lebih Perdasus dan belasan Perdasi yang diajukan kepada pemerintah pusat, tapi kemudian pemerintah pusat selalu menolak dengan berbagai alasan. Lalu kesalahan itu dilimpahkan kepada pemerintah provinsi. Kemudian kesalahan atau kegagalan dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota, menurut hemat kami, ialah pemerintah kabupaten kota di tanah Papua hanya memakai dana otonomi khusus. Namun banyak kebijakan menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Jadi pemerintah kabupaten kota menggunakan regulasi ini, tapi mereka di lain sisi hanya mengejar dana otonomi khusus. Nah, bagian kedua adalah fakta pelanggaran hak-hak sipil dan politik.
Pertama ialah sekalipun Papua telah memberikan otonomi khusus selama kurang lebih 20 tahun, namun realita yang dialami oleh masyarakat asli Papua itu korban begitu banyak dan signifikan. Yang dimulai dengan penculikan dan pembunuhan Teis dengan sopirnya pada 10 November 2001. Jadi 10 hari sebelum dilakukan otonomi khusus itu dilakukan penculikan terhadap Pak Teis sebagai pemimpin bangsa Papua waktu itu. Lalu terjadi pembungkaman ruang demokrasi, penangkapan, penghadangan, pelarangan, lalu terjadinya teror terhadap sistematis. Kemudian pembungkaman dan teror juga terjadi terhadap para pejabat Papua yang bekerja dalam sistem pemerintah RI. Beberapa pejabat, mantan pejabat meninggal dunia secara misterius dan mengejutkan dengan alasan klasik. Jadi orang Papua meninggal, khususnya para bupati. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.